Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Setiap tanggal 15 Oktober ini diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Ngomong-ngomong masalah cuci tangan, ini kayaknya udah jadi hal yang wajib gitu ya. Apalagi selama lebih dari 1,5 tahun ini, selama masa pandemi, kita diwajibkan untuk sering cuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer. Kenapa sih kita harus cuci tangan? Karena bisa menjaga supaya kuman-kuman, bakteri, virus yang menempel di tangan kita pas kita mau makan atau pegang muka, pegang mata, pegang hidung, pegang mulut, ini nggak masuk ke dalam tubuh yang bisa menyebabkan penyakit. Tapi banyak dari kita yang akhirnya masih sepele, suruh cuci tangan boro-boro pakai sabun gitu ya pemirsa ya. Kadang-kadang cuman yang penting basah gitu. Nggak boleh seperti itu ya. Kita harus ada tata cara yang benar dalam mencuci tangan. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu tangan bersih kuman hilang. Nah, ngomong-ngomong tentang kebersihan, ternyata dengan menjadi pribadi yang bersih gitu ya dan sehat, ini juga bisa berpengaruh pada yang namanya kesehatan mental kita, karena ini berpengaruh juga dengan yang namanya self care. Nah, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu nih fun fact self care untuk kesehatan mental. Kita lihat yang pertama ya pemirsa ya. Menjalani hidup sehat. Nah, gini, self care itu kan berarti kita cinta dengan diri kita sendiri, peduli dengan diri kita sendiri. Salah satunya adalah peduli kesehatan tubuh. Kalau kita sering olahraga, kita sering makan sehat gitu ya, tidak suka ngemil yang junk food, pola tidurnya juga teratur, berpikirnya juga tidak terlalu banyak stres. Nah, ini kan kita menjalankan pola hidup yang jauh lebih sehat. Menjalani hidup yang jauh lebih sehat ini juga ternyata ada manfaatnya loh untuk kesehatan mental. Jadi kalau kita berpikirnya, oh kita makan sehat, kita olahraga, kita cukup tidurnya, istirahatnya pas seperti itu, ini tidak hanya berpengaruh pada kesehatan fisik saja pemirsa, tapi juga bisa berpengaruh ke kesehatan mental. Nanti akan kita bahas juga ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Menjaga kebersihan. Gini nih, kalau di rumah kita rapi sama di rumah kita amburadul acak-acakan pemirsa, Anda bisa nggak merasakan bedanya? Apalagi untuk orang yang OCD ya gitu ya, yang merasa aduh kayaknya ini udah kemana-mana, ini berantakan segala macam. Tapi secara tidak langsung kalau kita ngelihat rumah kita bersih, rumah kita acak-acakan, atau kita lagi ngaca deh gitu, tiba-tiba kita ngeliat kayak baju kita ini kok kusut ya, belum disetrika ya ini segala macam, akhirnya kita nggak pede gitu ya. Nah, ternyata menjaga kebersihan atau kebersihan ini bisa berpengaruh pada kesehatan mental kita. Tidak hanya ngomongin bersih, rapi dan segalanya gitu ya, tapi ini juga berpengaruh pada kesehatan mental kita. Kalau rumahnya bersih, kalau kitanya bersih gitu ya, ini juga bisa berpengaruh ke kesehatan mental kita. Nanti akan kita bahas juga ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Temui teman. Nah, bertemu dengan teman meskipun di masa pandemi ini sih konteksnya ya, ini masih belum bisa one on one, face to face secara langsung gitu ya, meet in person. Tapi ya setidaknya sekarang di masa pandemi ini self care-nya kita salah satunya adalah dengan bertemu teman melalui video call kayak atau Zoom meeting bareng sama teman-teman kayak gitu ya. Bagi yang masih WFH juga mungkin karena sudah hektik dengan beberapa deadline pekerjaan, boleh loh Anda ngobrol-ngobrol sama teman kerja Anda lewat Zoom meeting. Tidak harus untuk berbicara masalah pekerjaan atau deadline ya, tapi Anda bisa berbicara tentang hal-hal yang lain yang bisa membuat mood Anda kembali lagi, dan ini berpengaruh pada kesehatan mental Anda. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Ini juga banyak dilakukan di masa pandemi. Melakukan hobi, bercocok tanam, nanam bunga, merajut, menjahit atau apapun itu, atau masak bagi yang suka masak ya. Ini akan menjadi hal yang sangat baik ketika kita ngomongin self care. Kenapa bisa memasak, menanam segala macam atau melakukan hobi? Karena dengan kita melakukan hal-hal yang kita suka, tentulah ya kalau ngomongnya hobi itu pasti hal-hal yang kita suka. Secara tidak langsung ini akan menimbulkan hormon-hormon kebahagiaan. Jadi secara tidak langsung ketika hormon-hormon kebahagiaan ini muncul, kesehatan mental kita juga akan terjaga dengan baik. Oke, kita lihat poin yang terakhir pemirsa. Relaksasi. Di masa pandemi ini juga kita pasti banyak orang merasakan stresor yang sangat luar biasa, entah dari hal financial, kemudian pekerjaan juga, rumah tangga, kesehatan, sosial, dan banyak sekali
indikatornya seperti itu ya. Relaksasi, meditasi, yoga atau segala macam. Ternyata ini menjadi salah satu hal yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai self care untuk menjaga kesehatan mental kita tetap terjaga dengan baik. Jadi kalau Anda sudah kayak ngerasa aduh aku sudah burn out nih di kantor, aku sudah kayaknya udah nggak tahu harus ngapain lagi, udah stuck gitu ya. Coba deh Anda break a moment, kemudian Anda melakukan relaksasi supaya Anda bisa jernih lagi, bisa bekerja secara baik. Oke, itu tadi beberapa self care untuk kesehatan mental dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas self care untuk kesehatan mental kita. Penting bagi kita untuk mencintai, menghargai, menjaga diri sendiri, merawat diri sendiri gitu ya. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Wah, itu jargon yang sudah sering kita dengar ya. Betul lah, kalau bukan kita siapa lagi yang mau merawat kita ya. Oke, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Fabiola Priscilla SPSI MPSI psikolog anak dan remaja dari Lembaga Asesmen dan Intervensi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Assalamualaikum Mbak Fabi, selamat pagi, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Raden, alhamdulillah sehat. Mas Raden gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga terima kasih Mbak Fabi. Semoga Mbak Fabi dan keluarga juga sehat-sehat terus ya Mbak ya, amin. Gitu. Oke Mbak Fabi, kita ketemu lagi nih pagi-pagi hari Jumat menuju weekend. Kita mau ngomongin mungkin pas banget ya. Mungkin untuk Sabtu Minggu ini weekend kita bisa self carein diri kita gitu ya, supaya tidak hanya sehat fisik dan juga sehat mental, mumpung masih ada waktu di weekend gitu ya. Kita bahas yang pertama, menjalani pola hidup yang sehat ini apakah kemudian menjadi bagian dari self care yang pada ujung-ujungnya bisa membuat kesehatan mental kita menjadi lebih baik dan sehat ini, Mbak Fabi, gimana nih? Iya, pasti banget Mas Raden. Jadi memang kita harus peduli ya dengan diri kita sendiri, bagaimana kita menjaga kesehatan fisik kita. Nah, ini pastinya pertama caranya makannya yang betul ya, tidak hanya polanya aja, tapi juga porsinya, menunya, dan jamnya. Jangan sampai kita makan sebelum tidur misalnya gitu ya. Yang kedua, gimana caranya Mas Raden? Kita juga harus olahraga secara rutin nih. Ini sih sebenarnya niat yang kokoh ya. Kalau kita punya niat yang kokoh, pasti bisa kok olahraga rutin. Karena dengan olahraga rutin, kita pastinya kan jaga kesehatan kita ya. Dan biasanya kita akan punya pikiran lebih jernih gitu dengan kita olahraga secara teratur. Kemudian jangan lupa tidurnya cukup, jangan begadang-begadang lagi gitu ya. Jadi memang benar banget kalau kita punya pola hidup yang sehat, kita pastinya juga punya kesehatan mental yang juga prima, seperti itu Mas Raden. Oke, apalagi kalau di masa pandemi ya Mbak Fabi, di mana mungkin kesehatan mental kita ini kan stresornya sangat luar biasa nih, tempaannya gitu ya. Nah, ini juga harus kita imbangi dengan ya ini pola hidup yang jauh lebih sehat dan thanks God-nya, alhamdulillahnya adalah di masa pandemi ini juga kita dituntut untuk wajib memiliki pola hidup yang jauh lebih sehat. Berarti ini akan balance gitu ya Mbak ya? Betul. Iya, betul. Jadi kayak dikondisikan ya Mas. Ya, jadi betul. memang selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa ya Mas. Ya. Oke, berarti memang tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Tuhan, pasti ada hikmahnya gitu ya. Wah, sangat luar biasa. Oke Mbak, yang nomor 2 adalah menjaga kebersihan. Nah, kebersihan diri, kebersihan lingkungan, rumah dan lain sebagainya. Ternyata ini juga bisa berdampak ya, maksudnya pengaruh ke kesehatan mental kita ketika kita melihat sesuatu yang bersih, entah itu diri kita, pakaian kita, penampilan kita, atau lingkungan rumah kita, ini juga bisa berpengaruh ke kesehatan mental. Gimana nih Mbak Fabi? Iya, benar banget. Itu juga benar banget. Jadi memang di masa pandemi ini kita seperti dipaksa gitu ya untuk mengingat betapa pentingnya kebersihan gitu. Terlebih kan hari ini tanggal 15 Oktober hari cuci tangan dengan sabun ya. Nah, ini juga sebaiknya kita maknai bagaimana kita bisa hidup lebih bersih dan lebih bersih lagi. Tapi jangan sampai menjadi suatu beban ya. Seperti tadi Mas Arya kan bilang kan sampai OCD gitu ya. Jangan seperti itu. Cukup kita sadari bahwa ketika kita punya hidup yang bersih, tadi benar sekali, kita bisa memandang diri kita secara positif gitu, dan orang lain juga memandang kita juga lebih positif. Mudah sekali selain cuci tangan, mandi, dan lain sebagainya, kita juga perlu membersihkan rumah kita nih.
Karena itu cermin kita ketika kita bangun tidur, lihat rumah bersih gitu ya, itu juga pasti secara mental pasti akan sehat gitu dan lebih semangat gitu. Jadi memang kebersihan itu adalah bagian terpenting dari kesehatan mental kita, Mas Raden. Betul, karena di luar sana itu ada kayaknya orang-orang yang kayaknya risih gitu ya kalau akhirnya rumahnya agak berantakan gitu ya. Dan ternyata setelah dibersihkan, wah jadi tenang. Wah, jadi kalau bisa bersih-bersih lah ya, apalagi di masa pandemi semuanya harus bersih biar kita tetap sehat. Iya. Oke, Oh iya, selanjutnya. Mas Raden. Ya gimana, Mbak? Satu lagi Mas Raden, ketika kita bersih juga kan kita jadi kita terhindar dari penyakit ya. Betul. Itu juga penting banget. Makanya memang harus terus jaga ya kebersihan kita ya. Betul, karena kebersihan juga sebagian dari iman ya. Seperti itu. Iya, benar banget. Oke, kita lanjut lagi Mbak Fabi. Yang ketiga adalah temui teman. Nah, menemui teman, kalau konteksnya di luar pandemi kita bisa meet in person ya, ketemu secara langsung. Tapi kalau di masa pandemi untuk self care kita, untuk kesehatan mental kita bisa lewat video call, Zoom, conference sama teman-teman, itu justru sudah cukup membantu nggak sih Mbak Fabi? Ya, dengan kondisi seperti ini, sepertinya itu yang lebih memungkinkan ya, Mas Raden. Karena kan kesehatan tetap harus jadi prioritas. Tapi terhubung dengan teman-teman, keluarga, sanak saudara, itu juga penting. Jadi memang kita harus memaksimalkan keterbatasan kita gitu ya dalam pandemi ini. Jadi betul sekali misalnya dengan aplikasi, berbagai macam aplikasi, kemudian media sosial, kemudian juga dengan telepon gitu ya. Dengan kita tetap terhubung, itu kita bisa mendapatkan misalnya kayak solusi-solusi mungkin, kemudian kita bisa mencurahkan isi hati, pikiran kita, mendapatkan support, dan yang paling penting Mas Raden, kita menjadi bagian dari satu kelompok. Nah itu yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan mental kita. Oke, kita harus tetap terhubung secara sosial gitu ya. Karena 1,5 tahun ini. Karena kita masuk sosial ya. Betul ya, namanya juga kita makhluk sosial ya. Oke, yang selanjutnya adalah setelah menemui teman, kita melakukan hobi nih Mbak Fabi ya. Dimana kita ya di masa pandemi ini juga mau nggak mau kita harus ngomongin hobi yang dimana gitu ya. Hobinya entah sekarang tuh banyak kayak bertanam, nanam bunga, atau apa ya, vertical gardening gitu ya, farming gitu, atau juga sepedaan dan lain sebagainya deh gitu. Banyak hobi-hobi yang bermunculan. Seberapa besar hobi ini yang kita lakukan bisa berpengaruh ke kesehatan mental kita, Mbak Fabi? Oke, kalau kita melakukan hobi itu kan kaitannya dengan me time ya. Jadi kita meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita minati, yang pastinya berbeda dengan orang lain gitu ya. Kalau Mas Raden hobinya apa Mas? Nyanyi di kamar mandi, Mbak. Oke, ya jadi memang berbeda kan. Nah, dengan melakukan hobi itu pastinya ketika selesai nyanyi kan lebih fresh ya Mas Raden ya. Betul. Nah, sama. Setiap orang pasti ketika selesai melakukan sesuatu yang disenangi gitu ya, apalagi dengan tulus gitu kan, dengan niat yang penuh lah kalau kita lakukan hal yang kita minati, kita memberikan jeda kepada pikiran kita untuk istirahat nih dari tantangan, rutinitas gitu ya. Sehingga kita punya pikiran yang jauh lebih jernih ketika melakukan atau melanjutkan kegiatan kita selanjutnya. Jadi memang hobi itu sangat-sangat penting untuk dilakukan. Jadi luangkan waktu ya untuk melakukan hobi kita. Luangkan waktu untuk hobi kita ya. Ini pokoknya kalau habis melakukan hobi kita itu kayak, ya itu tadi disebut ya, kita kayak release the stress juga gitu. Jadi stresnya hilang. Bener banget. Nah, oke, ngomong-ngomong release the stress, kita ke poin terakhir nih Mbak Fabi terkait relaksasi. Nah, sebenarnya seberapa penting juga nih relaksasi? Kan orang ngomong sering kita dengan relaksasi, tapi kan tidak semudah itu kita bisa melakukan relaksasi gitu kan. Mungkin ada teknik-tekniknya supaya kita nggak hanya sekedar inhale exhale aja ya, tapi kemudian atau menjamin mata, tapi perlu proses juga. Nah, seberapa besar peran relaksasi ini untuk kesehatan mental kita, Mbak Fabi? Iya, ini juga relaksasi nggak kalah pentingnya ya. Tanpa relaksasi tuh kayak ibaratnya nasi goreng nggak pakai telur gitu ya. Aduh, enggak. Kurang gitu. Jadi kalau kata orang Jerman, kurang resep gitu ya. Iya dong, jadi harus ada relaksasi di setiap hari kita. Porsinya gimana, caranya, tekniknya gimana, itu kembali ke masing-masing individu gitu ya. Yang pasti ketika kita relaksasi, kita mendapatkan esensi, dapat manfaatnya. Misalnya pikiran jadi lebih tenang,
lebih positif gitu ya. Tarik napas, buang napas itu pastinya juga untuk mengatur bagaimana kita bisa lebih tenang seperti itu. Dan juga yang paling penting, efek positif dari relaksasi kita jadi lebih bersyukur. Apa yang kita alami saat ini, apa yang kita miliki saat ini, seperti itu. Karena apa? Karena kita jadi lebih dengerin diri kita kan, ketika kita dalam kondisi tenang, suara-suara yang tadinya diabaikan menjadi terdengar. Kita juga lebih connect pada alam gitu ya, sehingga memudahkan kita untuk bersyukur. Jadi penting sekali untuk tetap konsisten dalam melakukan relaksasi. Kembali lagi ke tadi, ketika kita masa tenang, kita lebih mudah untuk mengambil keputusan dengan tepat dan menyikapi kebutuhan kita juga dengan tepat, nggak berlebihan atau nggak juga diabaikan. Seperti itu, Mas Raden. Oke, jadi penting banget ya untuk kemudian melakukan relaksasi karena ini juga berkaitan dengan salah satunya adalah bersyukur. Ketika kita bisa menjadi pribadi yang bersyukur, tentu kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih percaya diri, bisa menghargai, bisa menghormati, dan mengapresiasi diri kita sendiri. Dan itu yang kita butuhkan saat ini, pemirsa. Bagaimana gempuran-gempuran yang sangat luar biasa selama masa pandemi ini. Banyak yang membuat tumbang, tapi kalau kita percaya pada diri kita sendiri, kita trust kepada diri kita sendiri, kita akan bisa berjaya dan sukses nanti ketika pandemi sudah usai dan seterusnya gitu ya Mbak Fabi ya. Baik, terima kasih Mbak Fabi sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Ini yang kita butuhkan. Yuk pemirsa yang tadi dengerin Mbak Fabi ya, aplikasikan 5 hal tadi, mumpung besok weekend, Sabtu Minggu kita bisa meluangkan waktu untuk me time, untuk self care biar kesehatan mental kita tetap terjaga dengan baik untuk menghadapi hari Senin depan. Terima kasih Mbak Fabi, sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sama-sama, Waalaikumsalam Mas Raden, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini yang bertepatan dengan 15 Oktober, Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Ayo, Anda baru megang apa barusan? Gagang pintu? Aduh, harus segera cuci tangan ya. Pakai sabun karena di situ adalah salah satu tempat yang banyak sekali kuman, bakteri, virus dan lain sebagainya apalagi di masa pandemi. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Josephine, dokter umum dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi, Dok. Apa kabar? Pagi Kak, sehat Kak. Gimana kabar di sana? Baik juga, terima kasih Dr. Josephine. Semoga Dr. Josephine dan teman-teman di Mayapada Hospital Tangerang juga sehat selalu ya. Amin gitu. Amin. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas seputar cuci tangan gitu ya. Ini adalah hal yang sering dan harus kita lakukan apalagi kalau di masa pandemi. 1,5 tahun lebih ya kita dalam tanda kutip ya, dipaksa untuk hal kebaikan pastinya ya, untuk mencuci tangan pakai sabun seperti itu. Nah, ngomong-ngomong, kenapa sih kita harus mencuci tangan? Sebenarnya seberapa penting aktivitas mencuci tangan ini, Dok, untuk kesehatan kita? Iya, jadi mencuci tangan ini memang hal yang penting sih Kak ya, karena mencuci tangan ini merupakan salah satu hal yang paling efektif gitu ya, dan simple ya, bisa kita lakukan kapan aja, di mana aja, untuk menghentikan penyebaran virus dan bakteri, tentunya yang bisa menyebabkan penyakit. Jadi memang kan kita bicara hari ini karena memperingati Hari Mencuci Tangan Sedunia ya, ini memang dikampanyekan untuk mengingatkan kita untuk mencuci tangan dengan air dan sabun tentunya. Jadi untuk menjaga kebersihan ini, terutama di tangan itu dapat mencegah dan mengurangi terjadinya penyakit seperti diare, flu, demam, juga penyakit-penyakit lainnya, gitu Kak. Oke, ternyata banyak sekali penyakit yang bisa terjadi gitu ya, bisa kita alami dari hal yang mungkin dianggapnya selama ini sama orang-orang sepele, cuci tangan doang gitu ya. Bahasanya kayak disuruh cuci tangan, basah aja, yang penting basah gitu ya. Itu banyak banget sekarang terjadi ya di sekitaran kita gitu. Padahal ini demi kebaikan dan kesehatan diri kita masing-masing seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa sih, Dok, sampai harus diadakan Hari Cuci Tangan Sedunia gitu? Maksudnya kayak
kan kita ya cuci tangan hal yang biasa gitu ya. Kenapa harus sampai ada hari cuci tangannya sendiri gitu? Apakah kemudian ini ada kaitannya dengan bagaimana awareness, kesadaran diri kita untuk mencuci tangan ini masih rendah gitu ya. Kalau konteksnya kemarin-kemarin sebelum masa pandemi, tapi kalau masa pandemi mungkin ada kenaikan atau meningkat nih dok untuk kesadaran kita untuk mencuci tangan. Iya, jadi memang sepertinya PBB yang mencanangkan untuk hari cuci tangan pakai sabun sedunia ini sih Kak. Jadi hari cuci tangan ini dibantu juga oleh banyak pihak dari bagian pemerintah maupun bagian swasta. Jadi waktu itu pemerintah itu melihat banyak sekali ribuan bahkan orang yang meninggal termasuk balita dan anak-anak karena penyakit-penyakit infeksi seperti diare juga penyakit infeksi yang lainnya. Setelah dilihat ternyata penyebabnya adalah kurangnya akses air bersih dan fasilitas sanitasi juga pendidikan kesehatan. Jadi untuk mengurangi penyakit-penyakit yang terjadi, mengurangi penderitaan dan mengurangi biaya-biaya yang harus ditanggung, perubahan perilaku itu memang harus diterapkan. Dan salah satunya adalah cuci tangan. Dan juga menurut penelitian, memang cuci tangan ini dapat mengurangi angka kematian, terutama penyakit-penyakit diare yang sering terjadi pada anak sampai 50%. Jadi memang ini dicanangkan secara global untuk hari cuci tangan sedunia itu. Oke, memang kalau ngomongin ya kesehatan di tangan gitu ya, apalagi dari dokter Josephine menyebut kayak semacam penyakit diare. Nah ini kan bisa hubungannya dengan sistem pencernaan, sementara imunitas tubuh kita kan mostly ada di sistem pencernaan gitu ya. Jadi bisa menyebabkan mortalitas atau kematian ini sangat besar sekali. Tapi kalau ngomong konteksnya di masa pandemi dok, di mana ya tadi aku sebutkan ya sempat kita diwajibkan dalam tanda kutip untuk kebaikan mencuci tangan, berarti tingkat kesadaran masyarakat kita harusnya bisa lebih tinggi ya dok ya di masa pandemi ini atau gimana nih? Betul, apalagi pandemi ini kan terjadi cukup global ya, lebih global dibanding bukan di Indonesia saja gitu, di luar negeri kan juga terjadi ya. Memang kita salah satu pencegahan untuk melewati pandemi ini juga cuci tangan sih untuk menghindari kita terinfeksi COVID ya gitu. Oke, dok tapi kalau dulu, kalau konteksnya dulu nih dok, maksudnya sebelum ada sabun gitu ya, sebelum ada perusahaan sabun gitu. Maksudnya ini kan juga jadi pikiran kita bersama. Mungkin ada beberapa pemirsa juga yang berpikir demikian gitu, terutama saya juga gitu. Kalau dulu dok, belum ada sabun gitu ya, itu gimana ya dok ya? Maksudnya cuci tangannya itu gimana? Masih apakah sudah bisa se-hygiene sekarang? Atau mereka punya mungkin dari tanaman-tanaman dari alam atau gimana sih dok? Iya, dulu kayaknya memang belum diproduksi secara luas ya kalau sabun ya. Saya ditemukan sih sebelum Masehi itu 1500 tahun bahkan sebelum Masehi, mereka sempat pakai lumpur sih untuk mencuci tangan. Tapi semakin berkembang mereka juga menggunakan kombinasi minyak. Minyaknya bisa dari minyak nabati ataupun minyak hewani ya, yang dicampur dengan garam. Nah, kemudian pencampuran antara minyak dengan garam itu dikenal sebagai saponifikasi. Nah, kemudian dari kata sapo yang dari bahasa Latin itu diartikan sebagai sabun. Jadi mungkin nama sabun juga diambil dari pengalaman mereka di zaman dulu yang menggunakan minyak dengan garam tersebut untuk mencuci tangan, gitu sih Kak. Oh, oke. Terima kasih Dokter Josephine. Akhirnya terjawab sudah ini kegundah gulanaanku selama ini ya. Oke. Berarti sudah terjawab ya. Dulu kalau belum ada sabun, gimana caranya orang-orang mencuci tangan gitu ya? Pasti mereka punya cara-cara lah ya yang lumayan hygiene juga seperti itu. Nah, Dok, ini juga aku juga sempat baca-baca perkembangan atau tumbuh kembang fisik ataupun mental anak ini katanya juga ada erat kaitannya dengan kebiasaan mencuci tangan dok. Ini sebenarnya beneran ada hubungannya kah antara mencuci tangan dengan tumbuh kembang si anak atau gimana sih dok? Sebenarnya mungkin hubungan secara langsung nggak bisa kita buktikan ya. Cuma memang di beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa anak-anak dengan kebiasaan mencuci tangan akan lebih jarang mengalami sakit diare atau pneumonia yang berat atau penyakit infeksi yang lainnya seperti yang tadi kita sebutkan. Dan penyakit, kalaupun terkena infeksi itu, dia tidak terlalu lama penyakitnya, sehingga anak-anak yang lebih memiliki kebiasaan mencuci tangan akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan nutrisi yang lebih baik, punya energi yang lebih baik untuk bertumbuh, berkembang, mengikuti kegiatan sekolah, mungkin seperti jarang izin sakit, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan fisik serta mentalnya, kurang lebih sih gitu ya. Oke. Ternyata ya secara langsung tidak, tapi secara tidak langsung ada
kaitannya. Bagaimanapun juga ini adalah kebiasaan yang baik yang mencuci tangan, dan habit ini harus diajarkan dan ditularkan sedari dini lah ya, dari anak-anak gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah apa yang ada di tangan kita kalau kita tidak cuci tangan, Dok, sebenarnya kuman atau bakteri atau apa saja sih, Dok, yang biasanya ada di tangan kita yang ini harus diatasi dengan mencuci tangan ini, Dok? Sebenarnya kalau kuman dan bakteri itu memang ada beberapa yang tumbuh secara normal ya di tangan kita ya. Cuman yang paling sering menyebabkan penyakit dan sering kita temukan di bagian tangan itu seperti ada yang namanya bakteri Pseudomonas fluorescens. Kemudian ada juga yang namanya Staphylococcus werneri, kemudian ada Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, kemudian juga ada Enterobacter cloacae. Ini merupakan bakteri-bakteri yang seringnya menyebabkan penyakit sih jika masuk ke dalam saluran pencernaan atau saluran pernapasan. Oke. Ini kan beberapa kuman atau bakteri disebut oleh Dr. Josephine barusan. Tapi sebenarnya, Dok, kalau kita ngomongin tangan yang kotor, tidak dicuci, terus kemudian kita makan atau megang mulut atau hidung segala macam gitu ya, Dok ya. Ini kan bisa menyebabkan atau menimbulkan penyakit. Nah, sebenarnya penyakit yang bisa muncul ini apa saja, Dok? Apakah hanya diare yang berhubungan sama sistem pencernaan, atau sebenarnya bisa masing-masing kuman atau bakteri ini bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang juga berbeda ini, Dr. Josephine? Iya, sebenarnya penyakit yang terjadi tergantung penyebab dari mikroorganisme yang masuk ya ke dalam tubuh kita ya. Cuma memang paling sering adalah penyakit-penyakit infeksi. Kemudian bila masuknya ke saluran pernafasan biasanya itu terjadi pneumonia, flu, panas dingin, batuk pilek, dan kurang lebihnya seperti itu. Kalau dia masuk ke saluran pencernaan menyebabkan diare yang tadi seperti sudah disebutkan. Kemudian ada juga yang bila kita tidak mencuci tangan kemudian memegang mata, kita dapat terjadi juga infeksi mata, matanya merah, keluar kotoran. Jadi memang penyakit-penyakit rata-rata yang disebabkan oleh bakteri dan kuman itu penyakit-penyakit infeksi. Oke, penyakit-penyakit infeksi ya, Dok ya. Oke, Dok, nanti kita di segmen selanjutnya ya, Dok ya, akan membahas, kalau tadi kan disebutkan, oh ternyata manfaat mencuci tangan gini, bakterinya, kumannya ini bisa menyebabkan ini dan itu segala macam. Nah, nanti kita akan belajar nih, mungkin selama ini dari kita ada yang cuci tangan cuman gini aja, Dok. Dah, yang penting basah. Atau kasih sabun pun, tek, udah. Yang penting ada sabun basah gitu ya. Nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas, Dok, caranya cuci tangan yang benar ini seperti apa sih? Karena ada yang dipakai diulek-ulek gitu ya, Dok ya. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, masih dalam rangka 15 Oktober, Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Josephine, dokter umum dari Mayapada Hospital Tangerang. Dr. Josephine, kita lanjut lagi ya, Dok ya. Dok, ini kalau kondisinya nih, kita lagi pergi kemana gitu ya, atau nggak ada akses air bersih di situ, nggak ada akses sabun gitu ya. Sebenarnya apa yang akhirnya bisa kita gunakan sebagai alternatif deh, nggak harus cuci tangan pakai sabun. Kalau memang harus pakai air dan sabun ya itu bagus kalau ada gitu, atau kita bawa. Tapi kalaupun even if itu nggak ada gitu, itu apa yang bisa jadi alternatif, Dok? Memang kalau untuk saat ini alternatif untuk pengganti sabun dan air itu kita sarankan adalah hand sanitizer ya, atau cairan pembersih. Tapi memang nggak bisa semua hand sanitizer kita gunakan. Berbasis minimal kandungan alkohol di hand sanitizer yang kita gunakan itu adalah 60%. Dan hand sanitizer sendiri walaupun dapat digunakan untuk mengurangi jumlah kuman di tangan dan kan penggunaannya cepat ya. Tapi hand sanitizer ini tidak dapat digunakan untuk menghilangkan semua kuman juga dan tidak se-efektif saat mencuci tangan. Jadi memang disarankan tetap menggunakan sabun dan air. Oh, berarti betul ya, Dok ya, kalau selama ini ya memang sih untuk keadaan darurat kita pakai hand sanitizer, tapi lebih disarankan katanya jauh lebih aktif mencuci tangan pakai sabun ya, Dok ya, ketimbang dengan hand sanitizer gitu. Iya, betul, Kak. Oh, oke. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, Dok, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, aku bacakan ya, Dok ya. Ini dari Mbak Rinda ya.
Oke, Dok, sejak pandemi ini karena terlalu parno, oh ya, hampir setiap jam saya pakai hand sanitizer. Ini kayaknya yang seperti Mbak Rinda ini banyak ya, Dok ya, karena terlalu parno ya, jadi Betul. bentar-bentar pakai sanitizer gitu ya. Tapi malah kulit telapak tangan saya kering dan ada mengelupas. Waduh, jadi agak perih kalau pakai hand sanitizer. Ini saya juga pernah mengalami itu, Dok. Gitu Iya. itu kenapa dan cara ngobatinnya gimana ya? Oh, itu gimana, Dok? Jujur ini apa yang dialami Mbak Rinda ini juga hampir sama dulu waktu di awal-awal pandemi itu, Dok. Karena ya lumayan parno juga, jadi sering pakai hand sanitizer, bentar-bentar pakai itu, akhirnya kayak ada mengelupas kering-kering gitu. Itu kenapa dan solusinya atau diobatinya gimana itu ya, Dok ya? Betul. Jadi memang sebenarnya pada kondisi normal tangan kita itu mempunyai kelembapan tersendiri ya supaya tidak terjadi kering, gatal dan seperti yang tadi ditanyakan oleh salah satu pemirsa. Memang dengan seringnya kita mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer, secara tidak langsung barrier dari kulit tangan menjadi kurang sehingga kelembapannya berkurang dan menjadi lebih kering. Dan biasanya pada beberapa kasus keringnya itu sampai gatal dan terluka, itu kita sebut sebagai alergi gadang. Nah, cara solusinya adalah selain mencuci tangan sering, kita gunakan juga pelembab tangan supaya pada saat kita mencuci tangan kelembapannya tidak jauh berkurang. Selain itu, bila memang masih belum membaik, kita sih sarankan untuk berobat lanjut untuk ke dokter karena ada beberapa salep yang kita sarankan untuk bisa mengurangi efek-efek dari reaksi alergi tersebut gitu. Oke, karena ini mungkin reaksi alergi ya, apalagi untuk mereka-mereka yang mungkin punya riwayat ini kulitnya kulit sensitif gitu ya, Dok ya. Tetap harus konsultasi ke dokter untuk mengetahui penyebab dan bagaimana cara mengatasinya ya. Yang penting ya mungkin bisa di-convert gitu kali ya, Dok ya, jadi ke air dan sabun ya. Gitu ya. Ya mungkin Betul bisa juga, lebih iya. bisa lebih efektif gitu ya. Terima kasih Mbak Rinda sudah menghubungi kami. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Nah, sekarang ini waktunya untuk kita belajar nih, Dok, belajar mencuci tangan yang benar itu kan kemarin aku juga sempat lihat ada yang kayak harus di apa sih diulek-ulek gitu, Dok. Itu gimana sih, Dok, cara mencuci tangan yang benar itu seperti apa langkah-langkahnya? Jadi kalau yang disarankan itu ada 7 langkah ya. Oke. Yang pertama, kita tentu kalau dengan air dan sabun kita basahi tangan dulu. Kemudian tuangkan sabun ya, atau Sabun. mungkin kan sekarang banyak sabun cair. Jadi kita tuangkan di telapak tangan kita. Kemudian kita tangkupkan seperti ini kurang lebih kedua telapak tangan dan kita gosokkan sabunnya. Ini fungsinya supaya sabun yang kita gunakan itu akan merata ke seluruh tangan. Kemudian telapak tangan kanan kurang lebih seperti ini, kita gosokkan ke punggung tangan kita dengan jari-jari yang terjalin, juga sebaliknya supaya bagian tangan di sela-sela telapak tangan ini bisa kena dengan sabun dan airnya itu. Kemudian telapak tangan dan telapak tangan kiri kita kaitkan kembali sehingga tadi kan sudah yang bagian belakang, kita sekarang bersihkan di bagian telapak tangannya. Selain itu, setelahnya kita akan tangkupkan seperti ini dengan kondisi tangan kanan dan kiri saling menggenggam sehingga kuku dan jari-jari yang ada di ujung bisa terkena bagian sabun juga. Kemudian jangan lupa juga ini kan hanya mencangkup 4 jari. Ibu jari jangan lupa, jadi kita lakukan juga kurang lebih seperti ini, sebaliknya kanan dan kiri. Kemudian jari-jari ujung kita putarkan juga di telapak tangan supaya kuku-kuku juga terkena. Kemudian bilas di bawah air yang mengalir supaya sabun dan kotoran-kotoran ikut terangkat. Kemudian dikeringkan kalau bisa dengan kain atau tisu yang sekali pakai sehingga tidak kembali bakterinya tidak berkumpul di pengering tersebut gitu. Oh, oke. Dok, ini kan sudah dijelaskan ya 7 langkahnya yang dimana ini harus ditaati oleh kita semuanya gitu. Ada rentang waktu atau durasi yang idealnya nggak sih, Dok? Maksudnya kayak harus oke sih 7-7-nya udah, tapi kan susah gitu ya, secepat kilat gitu kayak petir udah selesai. Atau ada totalnya berapa detik gitu, Dok, untuk kemudian ini pasnya gitu. Memang dari WHO kan tadi caranya itu kita ambil dari WHO ya Kak. WHO juga memang menyarankan cuci tangan itu sebaiknya 20-30 detik jika memang kita menggunakan hand sanitizer. Tapi dengan menggunakan air dan sabun sebaiknya 40-60 detik. Jadi memang tiap gerakannya itu kurang lebih 8 detik ya, 8-10 detik untuk yang mencuci tangan dengan air dan sabun.
Jadi diharapkan memang gerakannya benar-benar membersihkan semua sela-sela tangan kita. 20-30 detik untuk hand sanitizer, untuk mencuci tangan pakai air dan sabun 40-50 detik gitu ya. Pergerakannya itu kurang lebih di 8 detikan. Nah pemirsa, ayo coba kita aplikasikan supaya kita jauh lebih sehat. Dan pastinya pas lagi gosok-gosok, air kerannya dimatikan dulu ya, supaya hemat air gitu ya. Oke, Dok, ini juga yang menjadi pertanyaan, kan banyak orang, ribet gitu ya. Capek, nggak ada waktu gitu ya. Nah sebenarnya gini, ada nggak sih, ini juga untuk mengedukasi masyarakat, Dok, sebenarnya ada beda nggak antara mencuci tangan pakai sabun dan tidak memakai sabun? Kan ada orang bilang, ya udahlah udah kena air ini kumannya pasti akan ikut terbawa arus air, apalagi dengan air mengalir gitu. Tapi kan aku juga pernah baca kalau tidak salah itu kayak di masa pandemi ya, Dok ya, virus itu kan mengandung, sorry kalau salah nih, ada kayak mengandung kayak protein-proteinnya. Nah ketika sabun bercampur dengan virus yang dimana proteinnya serupa atau apa gitu, itu virusnya bisa luluh atau gimana tuh, Dok? Iya, jadi memang prinsipnya sabun itu merupakan campuran dari minyak dan minyak atau lemak ya, yang tadi kita sebutkan, bisa dari nabati, bisa dari hewani ya. Dulu itu kita pakai minyak zaitun, ada juga lemak kambing, dan dicampur dengan alkali atau basa. Sekarang ini biasa kita pakai natrium dan kalium hidroksida. Jadi memang kedua campuran ini efektif mengikat partikel dalam suspensi yang kemudian nanti akan ikut mengalir dengan air bersih pada saat kita mencuci tangan. Jadi tentu saja bila tidak menggunakan sabun, maka suspensi yang kita sebutkan tadi tidak akan terbentuk. Jadi masih ada kuman, masih ada minyak, masih ada kotoran-kotoran lain yang tidak terangkat dengan air saja. Karena kan air dengan minyak saja kan nggak bisa menyatu ya. Makanya memang pada sabun itu kita tambahkan semacam alkali atau basa yang kita tujuankan seperti tadi, membentuk suspensi yang kemudian ikut mengalir pada saat kita membasuh tangan dengan air mengalir. Oke, berarti penting ya pemirsa ya untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Jangan hanya pakai air aja, apalagi airnya cuma dikicipit gitu ya. Oke ya, jadi ini edukasi yang sangat penting pemirsa. Saya ingat sekali lagi, air mengalir dan pakai sabun. Sabunnya sabun yang harus yang untuk hand soap itu atau sabun yang kan ada orang di rumah, aduh nggak punya hand soap, adanya yang buat cuci piring atau buat sabun mandi, itu masih boleh nggak sih, Dok, atau gimana? Mau saya ada sabun khusus untuk cuci tangan atau sebenarnya segala macam jenis sabun yang selagi masih bisa dipakai gitu ya, bisa dipakai juga gitu, atau ada catatan khusus untuk sabun yang kan ada sabun batangan, Dok, sabun batangan bisa kepegang-pegang juga tuh sama orang lain juga, nanti malah kepegang-pegang ada virus atau kuman atau bakteri juga atau gimana tuh, Dok? Iya. Prinsipnya memang dengan perkembangan teknologi sekarang, sabun cair memang lebih aman ya, karena tidak ada perpindahan dari satu orang ke satu orang lain. Kalau memang mau menggunakan sabun batang, mungkin kan tidak berbagi. Jadi memang kita lebih sarankan sabun cair. Untuk perbedaan sabunnya, apakah harus hand soap, sabun cuci mandi, sabun cuci piring, dan lain sebagainya, sebenarnya mereka memang hanya perbedaan di varian dan pembuatan pada saat di pabriknya. Tapi sebenarnya pada prinsipnya sama, menggunakan minyak juga basah ya, sehingga dapat menghilangkan kotoran-kotoran di tangan, juga menghilangkan kuman juga. Jadi saya rasa sih untuk pemilihannya memang lebih baik hand wash cair, tapi bila tidak ada atau berhalangan dengan hand wash cair, adanya sabun yang lain, saya rasa sih tidak ada masalah dipakai daripada tidak menggunakan sabun. Gitu, nah, jadi tidak boleh excusesnya kebanyakan, nggak ada hand soap gitu, nggak ada hand wash gitu kan, nggak, sabun cuci piring, sabun mandi juga boleh dipakai. Dok, ini juga tolong koreksi, ini fakta atau hoax atau beneran atau enggak nih? Ada yang bilang kalau terlalu higienis justru kuman, bakteri, virus mudah cepat masuk nih, Dok, dibanding yang standar-standar aja atau gimana tuh? Itu tolong dijelaskan, Dok. Iya. Sebenarnya sih belum ada penelitian khusus ya yang menjelaskan kalau seseorang yang terlalu higienis, yang terlalu sering cuci tangan, daya tahan tubuhnya akan lebih terinfeksi, lebih mudah sakit. Itu kita belum pernah menemukan penelitiannya sih. Cuman kalau diperkirakan harusnya sih tidak benar ya, karena tentu infeksi terjadi karena kurang higienis. Seperti yang tadi kita sebutkan, tangan yang kotor, menampung banyak kuman, kotoran, virus, dan lain sebagainya. Jika masuk ke dalam tubuh kita, pasti akan menimbulkan penyakit infeksi. Apabila orang ini sering cuci tangan, pola hidupnya bersih, saya rasa untuk dibilang daya tahan tubuhnya akan mudah masuk kuman sih, harusnya sih enggak sih. Gitu. Oke, tetap intinya adalah yang
pas gitu ya dok ya. Dan yang paling penting adalah tetap menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan, itu yang lebih penting gitu ya dok ya. Iya Oke, dan benar. juga pastinya menjaga pola hidup yang jauh lebih sehat. Oke Dokter Josephine, nanti di segmen terakhir, kalau tadi kan kita sudah dijelasin nih tentang mencuci tangan, manfaatnya, caranya dan lain sebagainya. Nanti di segmen terakhir kita akan membahas, karena banyak dari kita yang akhirnya belum begitu paham mungkin di tempat-tempat ini atau di barang-barang ini gitu ya, ini juga harus diwaspadai menjadi sarangnya kuman, bakteri ataupun virus. Jadi setelah mungkin memegang atau mendatangi atau menyentuh atau melakukan hal-hal ini, kita harus cepet-cepet cuci tangan ya dok ya. Nanti akan kita bahas di segmen terakhir. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Josephine, dokter umum dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi kan udah dijelasin nih sama Dr. Josephine tentang manfaat mencuci tangan, prosedurnya, gimana kalau kita nggak cuci tangan, bedanya dengan pakai hand sanitizer, dan itu sudah detail banget. Terima kasih Dr. Josephine ya. Nah sekarang di segmen terakhir ini kita akan ngasih tahu nih ke beberapa hal gitu ya pada pemirsa semuanya tentang mungkin tempat-tempat, benda atau aktivitas yang sering kita lakukan dan kita nggak sadar bahwa itu menjadi hal yang harus diwaspadai untuk ayo cepat-cepat cuci tangan gitu ya. Yang pertama adalah kendaraan umum. Nah ini dok, ini kan mungkin sekarang banyak atau lebih banyak sekarang teman-teman kita yang sudah mulai WFO nih ya, work from office lagi, harus berangkat kerja lagi dan harus karena sudah ganjil genap juga sudah berlaku lagi gitu ya. Mungkin akhirnya harus kembali lagi ke kendaraan umum seperti itu. Nah sebenarnya kalau ngomong kendaraan umum ini juga tempat yang harus diwaspadai ya dok ya. Karena waduh itu banyak banget nih. Gimana nih dok? Atau di tempat lain, tempat-tempat yang sering dipegang secara bersamaan memang kita perlu harus hati-hati ya, lebih hati-hati. Dalam artian memang kita bukan berarti nggak memegang ya, tetap kan kita harus memegang ya, seperti handle di pintu kendaraan umumnya, kemudian pegangan tangan. Mungkin kalau KRL kan ada pegangan tangan di atas, kemudian di sekitar kursi dan sebagainya. Memang tipsnya adalah pastikan tidak memegang bagian permukaan yang kotor. Jika sudah terlihat kotor, pasti kita hindari untuk memegang. Jika kita sudah memegang daerah yang tidak kotor, tentu tidak pada saat kita memegang itu tidak memegang setelah memegang benda-benda yang bersamaan, tidak memegang hidung, tidak memegang mulut, tidak memegang mata. Kadang kan kita suka membersihkan mata secara nggak langsung ya. Terus atau membuka masker sedikit, membersihkan hidung dan sebagainya, itu sebaiknya kita hindari sih. Karena di kendaraan umum memang kita tidak ketahui banyak orang yang mungkin sedang sakit, batuk, kemudian pegang handle yang tadi kita sebutkan, itu bisa menyebarkan penyakit juga. Jadi memang kita harus cuci tangan dengan hand sanitizer. Kalau di kendaraan umum kan pasti sulit ya untuk menemukan air dengan sabun ya. Sementara hand sanitizer dulu, nanti kalau sudah turun, sudah sampai di tempat yang kita tuju, ada air dan sabun, kita cuci tangan ulang. Tapi tentu semasa itu tidak diperkenankan untuk memegang mata, mulut, hidung, pegang masker. Sebaiknya sih jangan sih. Yang juga perlu diwaspadai kalau dia sistemnya masih bukan cashless ya dok, yang masih cash adalah kita juga pegang duit harus ngasih ke bapak sopirnya atau kondekturnya, juga harus diwaspadai pegang duitnya ya dok ya? Betul, iya, pegang uang juga, uang kan kita banyak sudah dipegang oleh orang lain sebelumnya ya, jadi tentu hati-hati sekali sih dalam setelah memegang barang-barang. Oke, yang selanjutnya adalah telepon atau HP. Nah, meskipun itu konteksnya adalah HP sendiri, dok, tidak dipegang-pegang sama orang lain gitu ya. Apalagi sama pasangan itu serem banget ya, dok ya. Itu telepon atau HP sendiri pun itu juga harus diwaspadai, dok. Padahal itu sebenarnya kita sendiri yang pegang dong, nggak orang lain gitu. Gimana tuh? Iya, sekarang kan kita sulit ya lepas dari HP ya. Pasti Betul. habis pegang HP, habis pegang HP. Jadi memang kita sarankan sebelum pegang HP sebaiknya cuci tangan dulu, karena sebelum pegang HP biasanya kan kita pegang yang lain dulu ya, seperti tadi pegang pintu kah, ujung meja dan lain sebagainya. Sebaiknya kita biasakan cuci tangan dulu sebelum pegang HP. Memang ada beberapa yang disarankan juga kita perlu bersihkan HP juga ya, dengan alkohol 70% atau mungkin dengan yang
apa yang sudah instan untuk membersihkan HP supaya HP itu tidak menjadi sumber penularan penyakit juga untuk kita, untuk keluarga kita. Karena kan kadang kita taruh di rumah, nanti ada anak kecil pegang-pegang, padahal HP-nya belum kita bersihkan, itu bisa menyebarkan penyakit juga sebenarnya. Oke, jadi penting untuk membersihkan HP kita juga ya, meskipun ini cuma dipegang sama kita sendiri. Kan nggak tahu kita habis megang apa di tempat yang lain ya. Oke, selanjutnya adalah bersalaman. Nah, meskipun konteksnya sekarang bersalaman versi pandemi kan masih gitu ya, agak tos-tos gitu sih, elbow to elbow gitu. Tapi kan mungkin kalau nanti setelah pandemi usai pun mungkin ada kembali lagi bersalaman gitu. Nah, bersalaman juga menjadi potensi bisa menularkan, Dok, atau gimana tuh? Iya. Prinsipnya bersalaman itu tangan kita kan bertemu dengan tangan orang lain yang tidak kita ketahui habis pegang apa dan yang lain sebagainya. Jadi memang perpindahan bakteri itu bisa terjadi walaupun tidak langsung menembus kulit. Jadi bisa terjadi perpindahan bakteri. Selain bersalaman, mungkin ada bersentuhan ya yang lain ya. Maksudnya secara nggak langsung kita nggak pegang telapak tangan itu bisa juga menularkan penyakit. Secara nggak langsung sebenarnya, tapi secara dalam beberapa detik aja bakteri dan kuman itu dapat berpindah dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Jadi memang mungkin kan tidak etis ya kalau semuanya kita habis salaman langsung cepet-cepet cari hand sanitizer di tangan. Nanti orang yang kita salamin kurang enak hati ya lihat kita langsung cuci tangan. Yang perlu kita hindari ya tadi itu sebaiknya setelah cuci tangan, setelah bersalaman atau bersentuhan dengan media lain seperti tangan atau meja atau yang lain. Sebaiknya jangan langsung kucuk-kucuk mata, kucuk-kucuk hidung, kemudian membersihkan masker, pegang-pegang masker, karena memang tempat-tempat tersebut yang hati-hati sekali untuk bisa masuknya infeksi dari luar, terutama dari tangan. Oke ya. Nanti kalau orangnya udah pergi, baru kita cuci tangan. Baru deh cuci ya. Oke. Iya. Oke, tempat selanjutnya pemirsa yang juga harus diwaspadai mungkin adalah toilet umum ataupun gagang pintu atau lemari yang mungkin sering kita pegang tapi kita nggak sadar gitu ya. Oke Dok, karena waktu juga membatasi kita, terima kasih Dr. Josephine sudah berbagi bersama kami. Semoga ini menjadi hal yang baik dalam rangka Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Terima kasih Dok, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit. Baik pemirsa, bagi Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang1.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Radha Madlia Somis, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.